Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Kita belajar biologi untuk kelas 12 MIPA semester genap. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa memahami. Kita masih dalam proses belajar daring atau belajar jarak jauh. Untuk kali ini saya mulai, sebenarnya ini program ulang ya. Jadi SMP ini sudah, cuma kalau langsung saya lanjutkan jaraknya terlalu jauh. Jadi ini kita belajar tentang pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Ini SMP kelas 3. Di SMA itu seharusnya itu langsung penyilangan yang penyimpangan hukum Mendel, jadi yang menyimpang. Ini di SMP, cuma karena jaraknya terlalu jauh, maka saya ngulang aja di SMP. Maka nanti ini agak cepat ya, karena ngulang. Jadi kita akan ketemu pada memahami pola pewarisan sifat makhluk hidup menurut hukum Mendel, nanti termasuk yang menyimpang dari hukum Mendel. Gitu. Nah, nanti harapannya kalian bisa menghitung, meramalkan hasil dari perkawinan dalam urusan pewarisan sifat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah contoh sifat beda yang diwariskan. Jadi contohnya ini model telinga seperti ini, punya Pak Charles Barkley. Kemudian ini turun sedikit, ini langsung. Ini telinganya nggak sama. Nah, daun telinga yang nempel, daun telinga yang tidak menempel itu adalah sifat yang diwariskan. Artinya, kenapa ini menempel, kenapa ini tidak menempel, itu keturunan. Warisan ini keturunan. Contoh yang lain lagi ini. Ini garis rambut ini ya. Di garis rambut ini berlekuk, ini rata. Ini juga keturunan. Jadi ini diwarisi entah dari bapaknya, entah dari ibunya. Gitu ya. Berikutnya, nah ini ibu jari melengkung, ibu jari lurus. Ini juga keturunan. Jadi nggak bisa kalau kita nggak demikian, ya memang nggak bisa, dilatih pun nggak bisa, itu keturunan. Nah ini apabila tangan kita dikatupkan kanan dengan kiri, maka akan ada ibu jari itu. Nah ini juga ibu jari. Nah ini yang kanan ada di atas, ini yang kiri ada di atas, maka cross left thumb over right. Thumb itu jempol, ibu jari. Cross itu disilang, tangan ini dengan ini disilang, ini cross namanya. Over di atas. Jadi ini kiri di atas yang kanan, left over right. Kalau yang ini, nah ini kiri kanan di atas yang kiri. Ini nggak bisa, setiap orang nggak sama, ada yang begini, ada yang begini, nggak bisa dilatih ya. Coba kamu praktekkan itu, nggak akan bisa. Pasti demikian. Ya. Berikutnya lesung pipi. Nah ini ada orang punya lesung pipi ini biasanya kalau senyum ya kelihatan.
Nah, tuh. Kalau nggak senyum nggak kelihatan. Ini punya apa tidak punya itu keturunan. Nah, nanti ada yang aneh. Misalnya begini, bapaknya nggak punya lesung pipi, ibunya nggak punya lesung pipi. Kok bisa anaknya punya lesung pipi? Dari mana? Nah, itu yang mau diterangkan di bab kita ini. Nah, ini lidah bergulung. Ini lidah bergulung. Nanti ada orang yang lidahnya nggak bisa digulung. Ini juga keturunan. Dari mana? Bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya. Itu yang mau dijelaskan. Jadi nanti ada aneh-aneh. Misalnya ini bergulung. Boleh jadi ini dari bapak. Padahal dia anak perempuan. Gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan. Nah, ini adalah bulu ayam. Jadi ini bulu ayam yang tidak lurus. Kalau bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Jawa ini titik walik. Gitu ya. Ada ayam yang bulunya lurus, ada yang tidak. Ini keturunan juga. Itulah contoh-contoh sifat keturunan. Nah, sifat keturunan itu ternyata sudah dibahas. Sudah lama. Buktinya apa ini? Ada peribahasa atau ungkapan yang ada kaitannya dengan pewarisan sifat. Contohnya nomor 1, air dari cucuran atap jatuhnya ke belimbahan juga. Maksudnya apa? Air itu diumpamakan sifat, atap itu orang tua, pelimbahan itu anak. Yang kedua, bahasa Jawa ini kacang mosoo ninggal lanjarani. Ini orang tua-tua kita tahu itu. Kacang itu diumpamakan anak, lanjaran itu orang tua. Jadi anak akan seperti orang tua, mengikuti orang tua. Berikutnya ini di Eropa ya. Like father, like son. Enggak bapak, enggak anak, sama saja. Gitu. Jadi bapaknya jago main bola, anaknya juga jago main bola. Bapaknya penyanyi, anaknya jadi penyanyi. Gitu ya. Banyak ini ya. Bahkan sampai bapaknya presiden, anaknya jadi presiden. Seperti George Bush gitu ya. George Bush senior presiden, George Bush junior presiden. Pak Karno presiden, Bu Mega presiden gitu ya. Like father, like son. Buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Ini sama dengan ini. Buah itu diumpamakan sifat, gitu. Kemudian pohon itu orang tua. Tidak jauh dari pohon itu anaknya. Dan nanti buah itu kan cukul gitu ya. Inilah contoh bahwa orang itu mulai dulu sudah ada perhatian terhadap pewarisan sifat. Nah, kita nanti secara ilmiah berdasarkan penemuan-penemuan nanti akan ada hukum pewarisan sifat. Sehingga nanti habis belajar ini kalian nanti nggak akan heran lagi apabila di kampung itu ada fenomena-fenomena. Misalnya begini, bapaknya rambutnya lurus, anaknya ibunya rambutnya lurus, anaknya keriting, itu bisa ya. Dan itu dijelaskan kenapa kok seperti itu. Gitu ya. Jadi ada yang aneh-aneh. Gitu. Ada yang bapaknya hitam, ibunya ya hitam, anaknya putih, itu ada. Itu bukan hanya lingkungan saja, memang ada ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Apa? Pemberian satu set karakter dari parental kepada keturunan. Parental itu artinya orang tua. Makanya bahasa Inggris ini alnya ini dibuang dari parent ya. Filial itu keturunan. Jadi yang dimaksud warisan sifat itu ada satu set karakter atau sifat dari orang tua diberikan ke anaknya. Itulah namanya pewarisan sifat. Gitu.
Coba kamu aja bisa nanti ngecek dirinya sendiri. Misalnya suara, kamu cek suara kamu itu mirip ibunya apa mirip bapaknya itu. Nanti lain-lain dicek mata, wajah apa itu dicek mirip ibunya apa mirip bapaknya. Demikian seterusnya itu namanya ada proses pewarisan sifat. Juga disebut pewarisan genetik. Kenapa? Karena yang membawa sifat itu benda namanya gen. Kita sudah melajarinya di semester yang lalu. Gen itu adalah DNA. Gitu ya. Jadi sifat itu tidak dibawa oleh darah, tapi dibawa oleh gen. Cuma orang banyak yang salah dikira oleh darah, maka istilah-istilah darah sering misalnya berdarah bangsawan, itu dianggap keturunan bangsawan, nggak ada yang bergen. Tapi di Eropa sekarang sudah sering digunakan istilah itu, bukan darah lagi. Misalnya begini, kalau di sepak bola itu ya, ada nyebut Liverpool itu DNA-nya juara gitu. Nah, DNA itu menunjukkan sifat. Jadi ada kata-kata DNA itu sifat. Jadi DNA itu gen. Kita menerima DNA dari orang tua, itulah yang disebut dengan pewarisan gen. Oke, saya lanjutkan. Nah, siapa yang meneliti aturannya? Kalau yang meneliti gennya sudah kita bahas dulu, Francis dan Ben itu ya sudah kita bahas di DNA itu gennya. Tapi proses pewarisan sifat, siapa yang meneliti? Siapa yang tahu bahwa misalnya ayam yang putih itu bisa lahir dari induk ayam yang berwarna? Aturan-aturan itu siapa yang pertama kali meneliti? Inilah orangnya. Jadi ini Pak Mendel ini yang meneliti, yang sampai sekarang kita gunakan. Jadi jasanya Pak Mendel itu bisa dipakai menjawab. Misalnya kalau ada bapaknya pakai tangan kanan, ibunya pakai tangan kanan, tiba-tiba anaknya kidal. Kok bisa inilah itu diterangkan oleh Pak Mendel ini. Ditemukan oleh Pak Mendel ini hukumnya lewat penelitian pada tumbuhan pertamanya ini di sampingnya ini. Ini adalah kacang kapri atau kacang percis. Jadi Pak Mendel ini meneliti ini melahirkan hukum pewarisan sifat, nanti disebut hukum Mendel gitu ya. Nah, ini tanaman kacang kapri yang asli. Saya foto ini dari Pujon Kidul itu ya, di warung sawah itu. Nah, ini kacang kaprinya. Dulu kacang kapri ini hanya ada di Eropa. Sekarang di Pujon banyak. Di pasar dijual ini ya. Biasanya dioseng-oseng dengan kubis itu ya. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari kacang kapri yang diamati oleh Pak Mendel, nanti dilakukan percobaan. Saya mulai dari sini. Apa sifat bijinya? Yang ini biji ron namanya bahasa Inggris. Ini rangkel bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawa bagaimana? Ini berbiji bulat. Ini berbiji keriput atau kisut. Nah, kemudian ini biji warna kuning. Ini biji warna hijau. Kemudian bunganya. Ini warna purple atau ungu. Ini warna putih.
Kemudian biji ini kalau masih belum dibuka seperti ini, jadi seperti buncis itu ya. Nah, maka tutupnya ini ada yang lurus begini, ada yang berliku-liku demikian. Nah, maka ada namanya inflat, ada yang inset. Kemudian ini di luarnya ada yang hijau, ada yang kuning, dalamnya juga gitu. Kemudian sifat yang lain, letak bunga. Ini letaknya di ujung. Ini letaknya bisa di cabang-cabang. Jadi cabang-cabang ini selalu di ujung. Jadi kalau di ujung ini bunga namanya terminal. Kalau di cabang namanya aksial. Kemudian batangnya ini tinggi, long, batang tinggi atau tall, long, gitu ya. Kemudian ini batang pendek. Jadi ini beberapa sifat yang dipunyai oleh kacang kapri yang bertolak belakang. Ini yang diamati oleh Pak Mendel. Kemudian dari sifat ini salah satunya diteliti. Jadi seperti manusia itu kan tadi saya gambarkan itu telinganya beda, ininya beda. Nah itu sifat-sifat beda itu ya. Di dunia ini banyak sifat yang berbeda. Nah sifat-sifat itu ada yang diturunkan, ada yang didapat dari lingkungan. Nah yang diturunkan itu namanya sifat genetik atau sifat menurun. Gitu. Nah ini skema percobaan Pak Mendel. Jadi Pak Mendel melakukan percobaan dengan cara kacangnya dikawinkan. Gimana cara ngawinkan kacang? Bunganya ini ya. Jadi bunganya ini benang sari dan putih itu diadu. Gitu. Nah, Pak Mendel milih. Sini tadi kan sifatnya banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Milih satu aja. Apa? Warna. Yang lain nggak diteliti. Nah ini memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ngerjakan sesuatu, kalau kepingin baik itu jangan serakah. Jangan serakah, jangan banyak hal dikerjakan. Contohnya, misalnya kalian berminat olahraga. Satu aja, misalnya bulu tangkis, ya bulu tangkis saja. Itu nanti akan hasilnya lebih bagus daripada bulu tangkis iya, sepak bola iya, voli iya. Akhirnya ya nggak jadi juara karena nggak matang. Nah, itu apa ya ajaran hidup. Jadi misalnya guru yang ngajar saja sudah, nggak usah guru itu jadi pedagang, jadi ini, jadi itu nanti kocar kacir. Bagaimana apa nggak boleh dagang? Ya boleh diwakilkan. Misalnya saya jadi guru gitu ya, saya mendirikan toko, kemudian tunggu orang lain ya kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngajar kemudian berdagang, nanti dua-duanya nggak maksimal. Gitu. Ini pelajaran berharganya. Pak Mendel itu kepingin maksimal karena itulah beliau meneliti hanya warna bunga saja. Warna biji, model biji nggak diteliti. Nah ini apa? Diambillah yang berbunga putih dengan berbunga ungu, kemudian dikawinkan dengan cara benang sarinya digunting. Dari sini benang sari digunting, diketokkan ke butik sana. Benang sari itu alat kelamin jantan ya. Terus benang sari yang putih diketokkan ke sana. Itulah yang disebut dengan perkawinan silang. Jadi ini benang sarinya dipindah ke sana, diadu dengan putih. Ini benang sarinya dipindah ke sana, diadu dengan putih. Itu namanya perkawinan silang atau disebut hibrid. Hibrid gitu ya. Nah, kalau nanti di sini putih, di sini putih, bukan perkawinan silang. Kenapa? Karena sama.
Sini ungu dikawinkan dengan ungu, bukan perkawinan silang, sama. Di perkawinan silang itu perkawinan yang sifatnya harus berbeda. Jadi seperti ini. Ini lawan ini, gitu. Kan beda. Ini lawan ini, itu namanya hibrida, perkawinan silang. Nah, jadi Pak Mendel itu melakukan ini nanti kalau sudah mana yang berbuah dua-duanya, karena buah itu asalnya dari putik. Jadi ini nanti berbuah, ini juga berbuah. Nah, buah yang ada di sini hasil penyerbukan dari sini, sebut ke sana. Buah yang ada di sini hasil penyerbukan dari sini disebutkan ke sana. Itu namanya perkawinan silang. Itu ya. Saya teruskan. Nah, inilah skemanya kalau ditulis itu ya. Percobaan Pak Mendel itu. Kacang kapri atau ercis berbunga ungu disilang dengan berbunga putih. Kemudian nanti baik yang ungu maupun yang putih berbiji, bijinya ditanam. Gitu. Terus bunganya dilihat. Nah, ini anaknya. Nah, supaya nggak keliru dalam penulisan, nah ini ditabel. Nanti kalau di alamnya sana, ya ini dikasih papan. Ini di sini ditulis dikasih papan. Nah, di sini nih ya, di alamnya percobaannya. Ditulis apa saja supaya nggak keliru. Perhatikan. Ada tulisan P. Itu dari kata parental. Apa artinya? Induk. Ada tulisan F1. Itu filial pertama. Apa artinya? Keturunan pertama, anak. Jadi ini induk, ini anaknya. Kemudian kalau anak ini disilang, dikawinkan, kemudian biji-bijinya ditanam, maka hasilnya ini anaknya anak. Berarti F2. Anaknya F1. Jadi ini parental, induk, filial 1 anak, filial 2 cucu. Filial 2 itu anaknya filial 1. Filial 1 anaknya P. Jadi ini urut-urutannya begitu, supaya paham nanti ya. Jadi ini skema percobaannya Pak Mendel seperti itu. Nah, kemudian ini ada judul persilangan monohibrida. Apa artinya? Mono itu satu. Ini larinya kemana? Begini. Ini tanaman ini disilang. Tadi tanaman itu kan punya sifat banyak ini. Terus Pak Mendel nggak mau lihat sifat ini, nggak mau lihat sifat ini, nggak mau lihat sifat ini nggak dilihat, ini nggak dilihat, ini nggak dihitung. Yang dihitung di percobaan hanya satu saja, yaitu warna bunga. Warna biji tidak. Model biji tidak dihitung. Nah, perkawinan yang kita menghitung hanya satu karakter saja, maka perkawinan itu disebut monohibrida. Nanti tinggal ganti saja ya. Kalau misalnya ini mononya diganti dihibrida, di itu 2. Maka berarti dalam perkawinan itu yang dihitung 2. Misalnya begini, selain warna bunganya, warna bijinya gitu. Berarti kan ada 2 sifat. Apa? Warna bunga dan warna biji. Kalau trihibrida berarti 3 sifat. Misalnya dalam contoh ini, warna bunga, warna biji, model biji. Wah, seterusnya nanti. Di manusia juga begitu ya. Jadi kalau kita ngamati seseorang A dengan B, anaknya C, yang kita lihat rambutnya saja, maka itu berarti pengamatan kita namanya monohibrida. Kalau ditambah, selain kita lihat rambutnya, kita lihat model matanya, dihibrida. Kalau matanya, rambutnya iya, matanya iya, ditambah lagi warna kulitnya, maka 3. Ada model rambut, warna mata, kemudian warna kulit. Nah, maka itu trihibrida, demikian seterusnya. Oke.
Nah, sebelum saya lanjutkan, supaya diingat-ingat tadi ada beberapa poin. Satu, bahwa sifat itu dibawa oleh gen. Bagaimana mengatur sifat, aturannya, kok bisa orang yang keriting dengan keriting anaknya lurus misalnya diteliti oleh Pak Mendel. Penemuannya pertama dari penelitian kacang ercis. Itu yang kedua. Ketiga, nanti kita akan punya banyak istilah dalam membahas ini. Misalnya istilah parental, apa artinya induk? Istilah filial, apa artinya keturunan? Istilah hibrid, apa artinya perkawinan silang? Monohibrid, perkawinan silang yang sifat yang dihitung cuma satu. Dihibrid, perkawinan silang yang kita hitung sifatnya dua. Demikian seterusnya. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada istilah gen, ada istilah genetika, ada istilah parental, jangan lupa, ada istilah filial, ada istilah hibrid. Nanti tolong dicek di buku ya. Nah, nanti ilmu yang dipakai ini namanya genetika. Nanti proses penurunan sifat itu seluk-beluknya, babnya disebut hereditas. Saya ulang, ilmunya ini yang diteliti oleh Pak Mendel ini ditulis dalam buku. Nanti ilmu yang membahas proses penurunan sifat namanya genetika. Dari kata gen itu ya. Gen itu benda yang bawa sifat, etika, aturan. Gitu. Kemudian membahas sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan itu namanya hereditas. Gitu ya. Nah, jadi banyak istilah ya. Nanti dicek lagi di buku. Istilah parental, filial, hereditas, genetika, monohibrid, dan seterusnya. Nanti saya tambahkan. Oke. Nah, kita sekarang masuk pada hukum Mendel. Perhatikan, jadi jangan diperhatikan tulisannya ya, diperhatikan gambarnya dulu. Nih. Jadi Pak Mendel itu menyilang kacang ercis ungu dengan putih. Terus keturunannya setelah ditanam berbunga ungu. Nah, yang disilang ini banyak, berpasang-pasang banyak. Jadi nggak cuma sekali, 1000 diteruskan. Ternyata selalu saja nggak ada anaknya yang putih. Selalu saja anaknya itu berbunga ungu. Nah, ini kalau orang awam kan, ini seolah-olah dia ini anaknya ini saja. Padahal nyata-nyata disilangkan ya. Bijinya ditanam itu asalnya dari ini dengan ini. Jadi mau nggak mau, ungu itu, sang anak ini memang dari kerjasama antara ungu dengan putih. Nah, ini Pak Mendel menemukan 1000 itu semuanya ungu. Karena hasilnya aneh begini, maka Pak Mendel mencatat apa? Bahwa dalam perkawinan ungu dengan putih ini menghasilkan anak yang ungu. Pak Mendel mengatakan yang putih ini kalah, yang ungu menang. Itulah beliau mengatakan hukum ini, pertama ini. Jadi hukum Mendel 1 itu ada 4 poin. Poin 1, katanya Pak Mendel, ada sifat dominan. Di mana kasus ini? Ungu ini. Kemudian ada sifat resesif. Di mana dalam peristiwa ini? Putih ini. Ini sampai sekarang bisa dicek. Kebenarannya ini bisa dicek. Pendapatnya Pak Mendel. Hukum Mendel 1 poin 1 ini. Apa buktinya? Gampang begini. Kalau misalnya ada sebuah rumah tangga, suami istri, kemudian punya anak 5.
anaknya 5 laki-laki semua. Maka di dalam rumah tangga tersebut jenis kelamin laki-laki itu dominan. Buktinya anaknya 5 laki-laki semua. Kemudian ada rumah tangga yang lain. Sama punya anak 5, tapi perempuan semua. Maka di rumah tangga yang lain tersebut yang dominan itu yang perempuan. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi paham ya ini kira-kira. Jadi sifat dominan itu sifat yang keluar di keturunannya. Terus jangan dicampur. Maksudnya begini, rumah tangga A anaknya laki-laki semua, ini dominan yang sifat laki-laki. Rumah tangga B ternyata anaknya 5 perempuan semua, yang dominan perempuan. Jadi jangan dikira kalau misalnya sifat tertentu itu dominan terus di skala tempat dominan, tidak. Jadi melihat dominan dan resesif itu adalah melihat dari hasil perkawinan. Jadi dominan dan resesif itu dilihat dari hasil perkawinan. Nah, sekarang misalnya ini contoh ini saya ganti ya contohnya. Ini kan terjadi di bunga ercis. Kemudian ada tanaman lain misalnya bukan ercis, entah apa ya. Kebetulan warnanya ungu dan putih disilang. Belum tentu nanti yang dominan itu yang ungu. Boleh jadi yang putih. Nah, jadi ketentuan dominan, ketentuan resesif itu diketahui setelah ada hasil perkawinan. Paham ini ya? Saya kasih contoh yang lain. Masalah dominan resesif ini. Misalnya ada suami istri ya. Suami istri. Yang satu rambutnya keriting, yang satu lurus. Kemudian anaknya 5 keriting semua. Maka kita ngomong keriting dominan begitu. Tetapi ada suami istri yang lain. Sama kasusnya. Apa? Satunya keriting, satunya lurus. Anaknya lurus semua. Maka di peristiwa lain itu yang dominan adalah yang lurus. Begitu. Jadi itulah pengertian dominan resesif ya. Jadi harus dilihat di setiap perkawinan, nggak berlaku umum, gitu ya. Belum tentu berlaku umum, gitu. Jadi di setiap peristiwa perkawinan. Oke, saya lanjutkan. Nah, Pak Mendel ini setelah yang B ini dikawinkan anaknya ini penasaran Pak Mendel. Apakah ini menerima sifat dari sini saja? Gitu. Apakah ini tidak menerima dari ini? Umpama ini dianggap orang gitu ya. Misalnya ini ibu, ini bapak, ini anaknya. Anaknya kok seperti ibu? Kok nggak ada sifat dari bapak? Padahal anak ini hasil kerjasama ibu dengan bapak. Nah, karena penasaran, ini dikawinkan. Dikawinkan dengan apa? Sesama begini. Jadi F1 kawin dengan F1 kan jumlahnya nggak 1, meskipun ini saya gambar 1. Nah, jadi F1 kawin dengan F1, anaknya disebut F2. Tadi sudah pengantar ya. Ternyata anaknya ungu, putih. Jadi anaknya ada yang ungu, ada yang putih. Apa artinya? Perkawinan antara ungu dengan ungu bisa menghasilkan putih. Dari sini Pak Mendel punya kesimpulan bahwa dia ini mengandung sifat putih. Dari sini. Buktinya apa? Dia kawin menghasilkan putih. Kalau dia nggak punya sifat putih, dia nggak menghasilkan putih gitu. Nah, putihnya dari mana? Dari sini. Pas di sini kok nggak ada. Nah, ini diterangkan kalah yang putih. Yang menang ini, maka yang muncul ini, gitu ya. Nah, itu. Nah, karena itulah Pak Mendel percaya bahwa dia ini mengandung dua sifat. Apa? Sifat ungu dan sifat putih di sini. Yang kelihatan ungu. Yang putih nggak kelihatan.
Nanti ada animasi habis ini ya. Maka dia ngomong sifat yang nggak kelihatan itu disebut genotip, tapi ada, maka disebut terkandung. Nah, sifat yang muncul ini disebut fenotip, muncul itu diekspresikan. Maksudnya begini, kalau sifat itu dibawa oleh gen, dia ini nerima gen dari sini, nerima gen dari sini. Jadi di sini ada gen ungu, ada gen putih. Terus yang kelihatan itu ungu, berarti gen ungu itu diekspresikan. Ingat waktu saya ngomong DNA, nah itu DNA diekspresikan itu lewat peristiwa sintesa protein yang cerita-cerita rambut cekrek dulu itu. Jadi di sini ini sifatnya dua, gennya dua gitu. Nah, yang gen bisa diamati maka menjadi sifat fenotip. Kemudian gen yang sifatnya nggak teramati, tersimpan, itu namanya genotip. Nah, jadi istilahnya sekarang tambah lagi ya. Tadi ada parental, filial, hibrid, sekarang ada istilah dominan, resesif, genotip, fenotip. Ya. Nah, kemudian dari mana ini dipastikan itu dua? Begini. Kan ini dikawinkan hasilnya itu ungu, putih. Ini jumlahnya 4 kebetulan. Kalau misalnya jumlahnya saya tingkatkan 12, 16, terus ditingkatkan berapa lah, 100 berapa, itu selalu saja nanti misalnya saya nyebut angka 9 gitu. Berapa yang ungu? Gitu. Berapa yang ungu gitu. Kalau saya sebut angka, mohon maaf, tidak 9, saya sebut angka 12. Berapa yang ungu itu? 9. Berapa yang putih? 3. Kalau saya sebut angka 20, berapa yang ungu? 15. Yang putih 5. Selalu didapat angka seperti itu, Pak Mendel itu. Apa? Angka 3:1. Nah, dari angka 3:1 itu, Pak Mendel menyebutkan gen yang membawa sifat itu pasti 2. Dari mana kata 2 ini? Ini dibaca secara matematika. Apa? Ini dikawinkan dengan yang begini, hasilnya ini. Jadi ungu kali ungu itu hasilnya 4. Maka ungu itu harus 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4, kan begitu. Itu melahirkan poin ketiga. Sifat dibawa oleh 2 gen. Titik-titik ini gen. Kenapa kok diisi titik-titik? Karena waktu Pak Mendel hidup, waktu ini diteliti gennya belum ditemukan. Jadi yang membawa sifat itu gen itu setelah Pak Mendel mati baru diketahui. Pak Mendel itu nggak membicarakan gennya, membicarakan hitung-hitungannya, aturannya. Ini aturannya dominan, resesif itu. Nah, terus Pak Mendel ditanya, kalau di sini memang nanti yang benda yang bawa sifat itu 2, bagaimana diberikan ke anaknya? Katanya Pak Mendel, setiap induk itu hanya memberikan setengah saja. Jadi kalau ini 2, 1 ke sini. Ini 2, 1. Maka di sini ada 2, 1 dari sana, 1 dari sana. Kalau misalnya di sini gennya itu 4, diberikan ke sini 2. Sini 4, diberikan ini 2. Artinya selalu pakai hukum setengah. Nah, inilah pengantar penemuan Mendel. Nanti nomor 1 sampai nomor 4 disebut hukum Mendel 1. Nah, saya sekarang mau memahamkan pengertian dominan resesif. Nah, ini ya. Nah, supaya kalian mudah menerima pengertian dominan resesif itu, saya pakai contoh. Nah, ini. Ya, benda ini perlu saya cek dulu. Soalnya ada yang double. Nah, ini nggak ada yang double ya. Oke.
Oke, nah ini untuk memahami pengertian dominan resesif. Kita umpamakan bulatan-bulatan ini gen. Maka ada nanti gen dominan, gen resesif. Gen itu sifat ya, wow, sifat. Perhatikan sekarang. Ini saya pertemukan di sana. Ternyata saya tarik ke sana, dia nggak numpangi, malah nyusup, sehingga nggak kelihatan. Maka lupakan ini semua, lupakan dua ini toh. Maka ini nanti yang merah itu dikatakan menang, yang biru kalah. Maka yang merah itu disebut dominan, yang biru disebut resesif. Ini cara memahaminya dibolak-balik sama kok. Tadi kan biru saya share, sekarang merah saya share aja ke sana. Plus. Nah, merah kan? Ini sekarang ke sini plus. Yang ini saya share ke sini. Nah, share. Merah kan? Inilah pengertian gen dominan, gen resesif. Sekarang saya cari contoh yang lain lagi ya. Misalnya ini. Nah, kasusnya kan nggak sama dengan ini. Sekarang biru ini dominan. Buktinya apa? Dia nggak nyusup. Nah, coba ini. Nah, nyusup kan gitu ya. Ini numpang. Nah, ini berarti ini dominan terhadap ini. Ini resesif terhadap ini ya gitu. Itu ya. Nah, ini. Jadi nanti seperti ini. Ini sekarang coba ini ditumpangkan ke sana, nggak bisa loh. Nah, sekarang yang merah yang resesif. Padahal kalau ini, nah ini yang dominan kan gitu ya. Inilah saya katakan kasus dominan resesif itu per kasus tadi. Jadi kalau barang dominan ketemu resesif, maka yang dominan itu yang tampak, yang resesif tidak tampak, gitu ya. Jadi nanti saya gunakan contoh dua ya. Misalnya ini, coba biru ya, merah, ini biru. Nah, klik kan? Nah, ini saya sendirikan di sini, kata campur. Nah, sekarang ini kan misalnya punya dua gen, ini punya dua gen, gitu ya. Ini penjelasannya. Ya. Terus ini kawin, ya. Nah, gennya ini dua ini, nah, saya keluarkan begini, dua ini diberikan ke anaknya kan ini satu saja. Ini juga satu saja. Nah, coba perhatikan. Ini kalau ditanya apa ini sifatnya gitu. Kalau ditanya apa ini sifatnya, jawabannya dua. Fenotipnya atau yang kelihatan biru. Fenotipnya atau yang kelihatan biru. Sekarang genotipnya, gennya ternyata dia punya gen biru dan merah. Ini punya gen biru dan merah. Saya ulang. Bagaimana ini sifat fenotipnya? Biru. Bagaimana ini fenotipnya? Biru. Bagaimana ini genotipnya? Biru dan merah. Ini bagaimana genotipnya? Biru dan merah. Sekarang saya gunakan contoh yang lain. Nah, ini. Perhatikan, saya nggak bingung. Nah, ini. Plug ini biru. Plug ini merah. Saya akan ngomong begini. Bagaimana ini fenotipnya biru? Bagaimana ini genotipnya biru? Bagaimana ini fenotipnya merah? Bagaimana genotipnya merah? Nah, gitu ya. Saya ulang supaya nggak bingung. Ini ya.
Plus. Sekarang ditanya, apa ini fenotipnya biru? Apa gennya biru dan biru? Nih, plus. Apa fenotipnya merah? Apa gennya, genotipnya merah dan merah? Sekarang sini. Ini plus. Apa ini fenotipnya biru? Genotipnya biru dan merah. Nah, beda kan? Beda kan ini? Nah, fenotip ini. Nah, ini dengan ini kan fenotipnya sama. Sama-sama biru fenotip. Tapi gennya nggak sama. Ini gennya biru-biru, ini gennya biru merah. Inilah yang nanti melahirkan istilah nanti begini. Ini biru apa? Murni. Ini biru tidak murni. Nah, nanti istilahnya yang biru murni itu namanya homozigot, yang biru tidak murni itu heterozigot. Kamu jangan menghafalkan birunya. Apa? Bahwa ini sifatnya murni. Maksudnya apa? Fenotipnya dengan genotipnya, mohon maaf, ini murni, fenotipnya dengan genotipnya sama. Ini tidak murni. Apa? Fenotipnya biru, genotipnya biru dan merah. Nah, ini nanti namanya heterozigot, ini homozigot. Oke, itu tentang dominan. Nah, sekarang jawaban kenapa misalnya orang yang tangan kanan, suami tangan kanan, kemudian istri tangan kanan, terus anaknya tangan kiri, ini bisa dijelaskan. Coba ini ya. Ini dimamakan bersifat tangan kanan. Bersifat tangan kanan. Yes. Ya. Kemudian suami istri ini kawin. Di biru ini dimamakan tangan kanan. Kawin terus gennya diberikan separuh. Dimamakan ini suami, ini istri. Suami mengasihkan sifat gen tangan kiri, istri mengasihkan sifat gen tangan kiri, maka anaknya tidak tangan kiri, padahal bapak ibunya tangan kanan. Itu karena tadi itu bapak ibunya itu tidak murni. Gini ya, tidak murni. Nah, itulah, jadi bisa dijawab sekarang. Jadi kalau misalnya begini, bisakah suami istri rambut lurus-lurus menghasilkan anak keriting? Bisa. Saya jawab bisa, tapi bukan pasti ya. Apa? Jika lurus tersebut lurus tidak murni begini. Nah, keritingnya kalah, keluar di anaknya. Oke ya. Jadi kalau ada perkawinan aneh-aneh, itu pasti perkawinan tidak murni. Kalau murni, ya nggak bisa. Contohnya ini ya, ini plek. Ini kawin dengan ini, mau dikasih anak yang manapun, nah, mau dikasih iki dengan ini dengan ini dengan ini, ya tetap murni kan. Nah, begitu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya begini, ada ayam bulunya putih, di kita namanya pitik mulus itu ya, kawin dengan ayam bulunya berwarna, kemudian anaknya berwarna semua, maka kesimpulan pertama, yang berwarna dominan. Itu. Jadi contoh-contoh ini dipakai ya, perkara dominan resesi. Kemudian ada ayam bulu berwarna dikawinkan dengan ayam bulu berwarna, ternyata anaknya ada yang putih. Nah, maka kesimpulannya, yang berwarna tadi mengandung putih, genotip kan gitu ya. Fenotipnya berwarna. Kesimpulan yang lain apa?
Maka yang dikawinkan tadi berwarna lawan berwarna, anaknya putih, berarti yang dikawinkan itu adalah tidak murni, heterosigot. Nah, begitu. Itulah contoh-contoh nanti dari hukum Mendel. Jadi yang dihafalkan hukum Mendel ini saja dulu. Tapi istilah-istilah tadi dipahami. Ini ya. Jadi 4 hal ini hukum Mendel 1. Ada sifat menang, ada sifat kalah. Contohnya banyak, gitu ya. Mana yang ditiru, ya itu sudah, gitu ya. Jadi kalau ada si gemuk kawin dengan si kurus, anaknya gemuk semua, berarti si gemuk dominan. Si gemuk kawin dengan si kurus, anaknya kurus semua, berarti yang kurus dominan. Nah, itu dominan resesi. Gitu. Poin kedua, ada sifat tersimpan gen, ada sifat fenotip diekspresikan. Jadi kalau ada orang matanya sipit, belum tentu dia anaknya sipit. Kenapa? Kalau dia punya gen tidak sipit, nah, gen sipit itu pasti fenotip. Gennya ya juga sipit juga, tapi mungkin juga mengandung tidak sipit. Kalau dia mengandung tidak sipit, berarti bisa punya anak yang tidak sipit. Nah, gitu ya. Jadi gen yang tidak kelihatan itu resesi, itu ya, yang tersimpan. Nah, ini yang sulit diduga itu. Jadi kalau ada perkawinan yang hasilnya nggak sesuai, nggak persis orang tua, maka itu yang muncul nanti resesifnya berarti, gitu ya. Seperti tadi, tangan kanan kawin dengan tangan kanan anaknya kidal, maka sifat kidal itu pasti resesif tersembunyi. Buktinya di orang tuanya kanan nggak kelihatan kok. Kesimpulan yang lain, berarti orang tuanya pasti mengandung kidal, heterosigot. Heterosigot itu tidak murni, tangan kanannya tidak murni lagi. Buktinya anaknya, gitu ya. Ini hukum-hukum Mendel seperti itu. Berikutnya, ini ada waktu, kalau durasinya kita 1 jam, ada 8 menit. Nah, ini apa yang dihasilkan dari percobaan Mendel tadi yang dicatat ini nanti dibuktikan orang lain dengan menggunakan ilmu matematika. Orang lain itu namanya Pak Punet itu. Matematikanya ini namanya segi 4 Punet. Jadi ini segi 4 Punet begitu. Apa ini? Jadi omongan Pak Mendel tadi ini dihitung pakai matematika. Nah, matematika itu menggunakan lambang. Lambang itu bisa angka, bisa huruf. Contohnya ini huruf. Ini misalnya kalau ada tulisan 5 gitu ya. Tulisan 5 gitu. Maka kamu nggak boleh mengatakan kalau ditanya ini jumlahnya berapa gitu. 5 itu salah. Pak, saya buatkan dulu ya, supaya ngerti matematik. Oke. Nah, sekarang ini perkara lambang dengan jumlah tadi ya. Ini huruf, angka 5, angka 4. Jangan keliru loh ya pengertian lambang. Kalau saya tanya, ini berapa jumlahnya? Jawabnya harus 1. Ini berapa jumlahnya? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kamu mengatakan ini berapa, 5 itu salah. Lupa ini 5 tulisannya. Nah, ngomongnya begini. Ini adalah lambang
dari benda yang jumlahnya 5. Maka di sini harus ada terusnya. Jadi begini nanti. Terusnya itu begini. Coba ya. Loh, kan begini. 5 mobil. Kalau mobilnya ini nggak ada, maka ini bukan 5. Ya 1 jumlahnya. Ngomong yang lain apa? Ini lambang dari suatu benda yang jumlahnya 5. Kalau ini memang jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini sebenarnya 1 jumlahnya. Cuma melambangkan benda yang jumlahnya 5. Misalnya apa benda itu? Mobil boleh. Rumah boleh, 5 rumah. Itulah pengertian lambang. Oke. Nah, sekarang lambang itu nggak hanya huruf saja. Nggak hanya angka maksud saya ya. Jadi nggak hanya angka, maka huruf itu juga lambang. Jadi T ini lambang. Misalnya plat kendaraan bermotor itu ya, di sepeda kita itu. Nah, kan itu ada B, ada H, ada N, ada L, ada D. Itu kan lambang-lambang. Yang paling umum sudah seluruh anak Indonesia tahu. B itu mana? Jakarta, gitu kan. DK itu mana? Denpasar, kan gitu. Itu lambang namanya. Nah, jadi Pak Punet itu mempraktekkan omongannya Pak Mendel ini pakai lambang. Ada sifat yang menang. Jadi ini dilambangkan. Lambangnya pakai huruf. Kalau menang, pakai huruf besar. Kalau kalah, pakai huruf kecil. Nah, begini. Ini Pak Punet. Ya. Jadi pendapatnya Pak Mendel ini mau diuji. Gitu. Benar apa? Salah. Gitu. Ya. Jadi sifat dominan dilambangkan dengan huruf besar kalau itu. Sifat resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Karena sifat dibawa oleh 2, maka hurufnya harus 2. Nah, jadi hitungnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dicek benarkah pendapatnya Pak Mendel, Pak Punet membuat seperti ini. Nah, coba. TT ini punya siapa? Punya parental 1. TT ini punya siapa? Parental yang lain. Kenapa ini kok besar? Menang. Kenapa ini kok kecil? Kalah. Kenapa ini kok 2 hurufnya? Karena Pak Mendel ngomong dugaannya benda itu di bawah 2. Nah, terus bagaimana ini kalau mau diberikan ke anaknya? Katanya Pak Mendel, anak itu hanya dapat separuh saja. Nggak boleh dapat dua-duanya. Kalau sudah dapat dari sini ini, nggak boleh yang ini lagi. Yang satunya dapat dari sini. Nah, untuk memperkirakan itu dibuatlah segi begini. Jadi ini dipisah seperti ini dipisah seperti ini. Jadi ini orang tua, ini ini anak. Nah, maka coba dilihat ini ya. Nah, kemungkinan alel yang berada pada gambar yang dihasilkan oleh parental ditulis di baris paling atas ini. Dan kolom paling kiri ini. Ini namanya alel. Apa? Pisahan dari gennya orang tua itu alel. Pisahan dari gennya orang tua ini harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Soalnya Mendel menduga anak hanya dapat separuh. Kemungkinan genotip keturunan berada pada kotak sebelah bawahnya. Nah, ini anaknya. Untuk mengikuti setengah itu dibuatkan begini. Coba ya, anak ini dapat dari ini 1, dari ini 1, kan setengah-setengah. Anggap saja ini bapak, ini ibu misalnya ini. Dapat 1, dapat 1, 1 dari 2 kan gitu. Jadi ini caranya mempraktekkan hukumnya Mendel itu. Nah, ya. Nanti kalau sudah dihitung dengan ini, hasilnya benar apa tidak, dicek dengan keadaan di alam. Nah,
Jadi ini untuk sesi yang akan datang kita ngeceknya ini. Jadi ini durasinya sudah 1 jam. Saya hentikan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang pada sesi yang berikutnya itu kita akan mempraktekkan pendapatnya Pak Mendel itu kalau sudah dihitung pakai perhitungannya Pak Munir, pakai matematika, nanti hasilnya konsisten apa tidak. Kalau konsisten, maka pendapatnya Pak Mendel ini menjadi hukum. Jadi ini dihitung, hasilnya cocok nggak dengan di alam itu kan dulu. Kalau cocok, hitung-hitungannya berarti omongannya ini benar. Maka jadilah yang disebut dengan hukum Mendel ke-1. Jadi itu untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan sesi berikutnya itu adalah kita membahas perhitungan-perhitungan dari hukum Mendel tadi. Ini mengingat durasi kita 1 jam atau 60 menit gitu ya. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat. Nanti kita akan bertemu pada sesi yang lain, yaitu perhitungan pembuktian hukum Mendel. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.